Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah kelas dan juga mata pelajaran ya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah ujian dan juga bank soal. Yang pertama, silahkan kalian login dulu sebagai admin ya. Jika berhasil nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini kita akan coba membuat sebuah kelas baru terlebih dahulu ya. Silakan kalian masuk dulu ke site administration, lalu ke bagian course, pilih yang bagian manage course and kategori. Di sini saya akan buat kategori baru untuk kategorinya parentnya yaitu top. Misalkan di sini saya akan membuat simulasi ujian ya. Nama kategorinya itu simulasi ujian. Setelah itu untuk description-nya tidak perlu diisi, lalu klik create kategori ya. Jika berhasil nanti akan muncul seperti ini, lalu kita buat course baru di kategori simulasi ujian. Misalkan nama kelasnya itu ujian simulasi AS ya. Untuk course short name-nya juga sama. Setelah itu course ended-nya di unchecklist saja. Course formatnya dibuat menjadi 1. Setelah itu kalian bisa langsung aja save and display. Nah, di sini silakan kalian masuk ke bagian edit mode terlebih dahulu. Untuk topik satunya kita akan coba edit. Misalkan di sini soal simulasi ujian AS. Setelah itu di enter saja. Nah, di sini silakan kalian masuk ke bagian add an activity or resource. Diklik saja, lalu pilih yang bagian quiz. Nah, untuk nama ujiannya di sini kalian bisa sesuaikan aja atau disamakan dengan topik yang tadi ya. Di sini soal simulasi ujian SAS. Nah, ini untuk nama kuisnya ya. Di sini selanjutnya untuk bagian timing, baru teman-teman isi bagian open quiz sama close quiznya ya. Misalnya di sini saya mau membuka untuk simulasi itu tanggal 27 misalnya ya, tanggal 27 dibukanya jam 10. Lalu ditutupnya juga sama tanggal 27 misalkan jam 11.30. Lalu untuk time limit di sini tuh fungsinya untuk waktu pengerjaan ujian ya. Contohnya di sini untuk pengerjaan ujiannya saya pilih 60 menit karena di sini hanya simulasi saja. Lalu untuk bagian ini when time expire biarkan default saja ya. Selanjutnya di bagian grade di sini di bagian attempts allow yang unlimitednya silahkan isi ke bagian 1 ya. Jadi supaya ketika siswa mengerjakan ujian itu dia hanya 1 kali ujian gitu. Jadi tidak bisa mengisi 2 kali, 3 kali atau 4 kali ya. Intinya tidak lebih dari 1. Setelah itu di bagian layout-nya, nah di sini nanti di halaman persoal itu kalian mau menampilkan per soal atau per 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau saya biasanya dibuat per 5 soal ya. Jadi ketika nanti memulai ujian akan tampil 5 soal dulu. Setelah itu lanjut 5 soal, setelah itu lanjut 5 soal ya supaya siswa itu tidak berpindah-pindah halaman dengan cepat. Lalu selanjutnya di bagian question behavior, di sini kalian bisa sesuaikan aja ya. Apakah soalnya itu mau diacak? Kalau saya di sini biarkan default saja. Lalu di bagian review option,
di sini jadi ketika nanti sudah selesai mengerjakan ujian, apakah mau langsung ditampilkan nilainya atau tidak ya, sama pengecekan jawaban yang benar atau tidaknya. Nah, kalau saya biasanya itu ketika ujian, nilainya itu tidak dimunculkan ya, jadi nanti diumumkannya di akhir karena biasanya berpengaruh juga gitu terhadap psikologis siswa. Nah, untuk settingannya ini kalian cukup unchecklist bagian ini saja. Jadi semuanya di unchecklist kecuali overall feedback ya. Lalu di bagian sini tidak perlu diisi. Bagian save exam browser di sini fungsinya kalau misalkan teman-teman untuk ujiannya itu di PC ya menggunakan aplikasi khusus save exam browser. Jadi tidak bisa dibuka di browser yang manual. Kalau di sini kita biarkan no saja terlebih dahulu. Lalu di sini ada juga extra restriction on attempts ya. Nah, biasanya di sini tuh digunakan supaya siswa itu tidak bisa copy paste. Jadi di bagian browser security-nya ditampilkan full screen pop up ya with some JavaScript security. Nah, tapi nanti kita akan menambahkan settingannya lagi supaya siswa itu tidak copy paste ya. Jadi di sini kita biarkan default saja. Selanjutnya yang bawahnya juga tidak perlu ada yang ditambahkan lagi ya. Kalau sudah silakan klik bagian save and display aja. Kalau sudah nanti bakal ada keterangan dibukanya, misalkan di sini hari Rabu tanggal 27 dan ditutupnya juga sama ya, Rabu 27 November 2024 jam 11.30. Selanjutnya di bagian sini juga ada keterangan bahwa siswa itu hanya boleh mengerjakannya 1 kali, di mana waktu pengerjaannya hanya 1 jam. Selanjutnya kita akan coba mengupload soal, yaitu kalian bisa masuk dulu ke bagian bank soal ya. Nah, silakan kalian masuk dulu ke question bank, lalu pilih yang bagian import ya yang ada di sini. Nah, untuk mengimport soal di sini untuk formatnya saya biasanya menggunakan format ICANN ya. Ini adalah contoh soal dengan format ICANN. Jadi kalian bisa membuatnya di Notepad. Untuk soalnya di sini pilihan ganda dan untuk jawabannya dikasih keterangan answer ya. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan ada gambarnya bagaimana? Nah, jadi nanti kalau misalkan ada gambar di soal, nah di sini saya kasih penanda khusus bahwa soal ini dikasih gambar dan nanti itu diupload secara manual ya. Nah, jika sudah disiapkan bank soalnya, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan soal yang ini juga, nanti bisa download aja di bagian deskripsi ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih import aja, pilih filenya, lalu pilih yang bagian upload a file, pilih filenya, klik open, lalu pilih upload this file ya. Setelah itu klik import saja. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini ya. Kalau kayak gini tuh artinya kita sudah berhasil melakukan import soal dan bisa direview terlebih dahulu. Kalau sudah, tinggal klik lanjutkan saja. Nah, di sini untuk bank soalnya itu sudah masuk ya ke sistem modalnya. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan soal-soal yang ada di bank ke bagian pertanyaan gitu. Jadi silakan kalian masuk ke bagian question, lalu masuk ke bagian add di sini, lalu pilih yang bagian from question bank. Setelah itu nanti akan ditampilkan beberapa soalnya ya. Sini kalian bisa checklist semuanya saja, lalu pilih soalnya. Nah, nanti akan langsung masuk 20 soal ya. Sisanya 5 lagi, tambahkan lagi di page kedua. Nah, maka di sini sudah muncul
kurang lebih 25 soal ya. Nah, di sini kalian bisa kasih opsi, misalkan kalau mau diacak tinggal klik aja bagian ini ya. Tapi kalau misalkan gak mau diacak, ininya tidak usah di checklist. Lalu di bagian maksimum grade-nya di sini kita kasih nilai 100. Ya, jadi nanti modelnya itu akan secara otomatis ngasih nilai maksimum grade-nya itu 100. Kalau sudah disimpan, dan tadi itu di satu soal ada yang menggunakan gambar ya. Ini contohnya. Kalian bisa masuk aja ke bagian edit. Lalu ininya dihapus aja ya. Penandanya bisa langsung dihapus. Setelah itu kalian pilih bagian upload gambar. Pilih filenya. Setelah itu beri deskripsi ya. Nah, di sini saya pilih image aja. Kalau ukurannya kebesaran bisa pilih yang 300 contohnya ya. Ini misalkan 300 pas aja. Kalau sudah, klik simpan. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan mau di tengah, tinggal disesuaikan aja posisinya. Setelah itu kalian bisa lihat di sini. Nah, di jawaban itu kalau yang benar nanti di bagian grade-nya itu 100% ya di jawaban yang benarnya. Tapi kalau yang salah itu tidak ada. Setelah itu tinggal klik simpan saja. Kita akan coba lihat bagian preview. Nah, di sini untuk gambarnya itu sudah muncul ya. Oke, sampai sini sudah selesai kita mengupload soal. Selanjutnya kita akan coba ya di bagian questionnya. Di bagian kuis. Nah, kita juga bisa melihat dulu bagian preview kuis. Start attempt. Nah, baru di sini muncul tampilannya ya. Ini untuk waktunya. Tadi itu 1 jam. Ini saya akan isi secara ngasal terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan saya tuh ngisi soal di nomor 5 lalu masih belum yakin gitu. Bisa dikasih tanda di bagian flag question. Nah, nanti akan muncul di nomor 5. Next page. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik aja bagian finish attempt ya. Nah, di sini ada pilihan bahwa jawabannya itu sudah disimpan. Setelah itu, kalau sudah yakin atau masih ragu, bisa kembali lagi ke soal. Kalau sudah oke, tinggal klik submit all and finish. Ini kurang lebih halaman yang nantinya tuh akan muncul di akun siswa ya, atau akun usernya. Di sini juga kelihatan kapan kita memulai, statusnya apakah selesai atau masih progres, dan waktu pengerjaannya juga di sini muncul ya 1 menit 37 detik. Kalau mau lihat jawabannya itu bisa masuk di bagian result ya, nanti itu akan muncul di bagian sini. Nanti kita akan coba menggunakan akun siswa. Yang terakhir, kalau misalkan kelas ujian simulasi ini mau dikasih password ya. Jadi ketika masuk ke mapel simulasinya itu mau dikasih password, itu bisa klik bagian partisipan. Lalu di bagian enroll usernya pilih bagian enrollment method. Setelah itu untuk manualnya di disable terlebih dahulu, lalu yang self enrollmentnya ini di enable. Setelah itu kalian bisa klik bagian setting, lalu untuk enrollment key-nya di sini diisi ya. Misalkan saya pilih passwordnya itu simulasi 2024 bintang. Nah, kayak gini. Kalau sudah tinggal disimpan saja. Nah, di sini kita sudah berhasil ya membuat password untuk kelasnya.
Kita coba logout dulu dan masuk ke bagian kategori simulasi ujian, ujian simulasi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di bagian halaman home sudah muncul ya satu kategori lagi yaitu simulasi ujian. Nanti kita akan coba loginnya sebagai akun siswa ya. Nah, jadi mungkin itu adalah caranya untuk membuat bagian ujian dan penguploadan bank soal sekaligus memberikan password pada kelas ya. Baik, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.